Makanya dalam ceritanya Dewa Ruci ini perjalanan mencari kesempurnaan hidup. Nah, dari cerita itu ya maknanya Air Perwitosari itu ilmu yang sejati, hakikatnya hidup, atau kalau pakai bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Siang hari ini saya akan ngangkat, mungkin Bapak Ibu sering dengar, tentang Dewa Ruci. Dewa Ruci kalau dalam istilahnya Jawa. Ini cerita wayang yang populer sekali. Cuma ini cerita yang asli Indonesia. Asli Jawa. Tidak ada Bapak Ibu akan menemukan cerita Dewa Ruci ini di kisah Mahabharatanya India, tidak akan ketemu. Di Ramayananya India, tidak akan ketemu. Jadi ini khas hasil kreasi ijtihadnya para wali. Jadi di antara strategi mereka dalam memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke masyarakat Jawa itu kan antara lain melalui budaya. Nah, salah satu jalannya adalah melalui cerita-cerita ini. Cerita-cerita wayang antara lain. Yang siang hari ini kita angkat yang sering sekali disinggung sehubungan dengan perjalanan spiritual manusia. Lakonnya Dewa atau Dewa Ruci. Nah, ini identitas ceritanya dulu, biar nanti tidak keliru-keliru. Yang pertama ini, kalau dalam istilah wayang namanya kisah carangan. Jadi wayang itu ada dua, ada kisah yang pakemnya, ada kisah carangannya. Jadi kalau carangan itu berarti memang inovasi baru, tambahan-tambahan. Biasanya dari para wali. Nanti mungkin Bapak Ibu pernah dengar misalnya kisah Petruk dadi ratu misalnya. Itu tambahan. Punokawan itu tambahan-tambahan. Namanya cerita carangan. Biasanya di balik yang carangan itu ada misi, ada visinya. Perlu digali lebih dalam. Nah, kalau yang Dewa Ruci ini sering dianggap ini aslinya yang mengkreasi pertama itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi beliaulah yang merancang cerita ini. Ini sebenarnya isinya banyak yang menganggap ini sebenarnya isinya suluk torekot yang puncaknya adalah manunggaling kawula Gusti. Tapi kalau di versinya Sunan Kalijogo dibikin wayang, jadi tidak terlalu menyentak, tidak terlalu mengagetkan, pelan-pelan orang bisa menggali makna itu. Ini yang sering saya jelaskan bedanya dengan Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar itu agak frontal. Yo manunggaling kawula Gusti yo dijelaskan secara terang-terangan versi manunggaling kawula Gusti. Sehingga orang biasa yang belum nyampe level pemahamannya sering salah-salah paham. Nah ini kalau Kanjeng Sunan Kalijogo mengangkatnya lewat wayang. Jadi orang biasa yang tidak paham mungkin mengambilnya sebagai cerita wayang biasa saja untuk dinikmati. Karena memang ceritanya juga menarik. Tapi yang ngerti dan bisa menggali maknanya, di situ banyak terkandung makna-makna manunggaling kawula Gusti. Nah, ini mirip kalau Bapak Ibu tertarik mengkaji Sunan Kalijogo, nanti ada satu serat yang juga ditulis oleh Sunan Kalijogo yang judulnya tentang Syekh Malaya, Syekh Meloyo. Sunan Kalijogo itu kan dikenal juga sebagai Syekh Malaya. Nah, ceritanya Syekh Malaya itu sebenarnya persis seperti ceritanya Dewa Ruci ini. Kalau di Dewa Ruci karena wayang nanti tokoh utamanya Bima. Nanti ketemu guru namanya Dewa Ruci. Nah kalau di Syekh Malaya itu ya tokoh utamanya Sunan Kalijogo ketemu guru Nabi Khidir. Narasi ceritanya persis sama. Alur ceritanya sama. Cuma karena ini wayang ada ilustrasi-ilustrasi perang dan lain sebagainya sebagai simbolnya. Nah, tokoh utamanya Bima. Kalau di wayang itu, kalau di Jawa orang kenalnya namanya Werkudara. Ini Pandawa yang paling kuat. Jadi adiknya Yudhistira, adik kedua. Jadi anak kedua dari tokoh kedua dari Pandawa. Nanti ada alasannya kenapa tokoh ini yang diambil. Kok bukan Arjuna misalnya.
Kalau kalau di wayang Jawa itu justru Arjuna itu lebih banyak dikenal sebagai lananging jagat, sebagai tokoh yang ganteng yang istrinya banyak. Agak beda dengan Bima ini. Bima ini citranya memang agak spiritual. Sosoknya, penggambarannya. Makanya kalau di Jawa banyak dipakai simbol cerita-cerita. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik yang versi tertulis, biasanya, ya kalau Sunan Kalijogo kan tidak menulis ceritanya. Yang menulis ceritanya itu yaitu Yosodipuro yang pertama. Ini Yosodipuro pertama ini pujangga dari Keraton Surakarta, Mataram Lama, yang beliau ini gurunya Ronggowarsito. Jadi beliau ini hidup zaman Pakubuwono ketiga dan Pakubuwono keempat. Beliau ini dijuluki pujangga terakhir, pujangga penutup dari Keraton Surakarta. Nah, jadi ini identitas-identitas ceritanya. Jadi sumbernya Sunan Kalijogo disebut sebagai bermakna mistik, perjalanan spiritual dengan tokoh utamanya Bima. Kemudian yang versi tertulisnya itu dari Yosodipuro yang pertama. Baik, kita lanjutkan lebih mudah. Wah, ini tulisannya kecil-kecil, nanti silahkan dibaca. Saya jelaskan sebentar saja sinopsisnya cerita ini ya. Jadi ini memang ceritanya tentang Bima yang ditugaskan oleh gurunya mencari air kehidupan atau Tirto Perwitosari. Jadi yang tujuannya mencari air ini, kata gurunya, kalau ingin sempurna hidupmu, carilah air ini. Nah, dalam ceritanya sebenarnya gurunya ini juga trik saja, siasat saja. Kalau di wayang Jawa, Pendeta Durna itu CS-nya Kurawa dan kawan-kawan. Jadi pikirannya dia ya ada liciknya, ada kurang ajarnya, meskipun pendeta. Beda dengan kalau di India. Di India memang dia memihak Kurawa, tapi dengan kegelisahannya, dengan kesedihannya terpaksa harus membela yang jahat. Tapi kalau di wayang versi Jawa ya memang beliau agak licik. Jadi, nah di antara strategi beliau untuk melenyapkan Pandawa itu seperti ceritanya Bima ini, dia disarankan untuk mencari air kehidupan. Nah ini saudara-saudaranya, ibunya ini sebenarnya juga sudah tahu kok ini sebenarnya trik saja. Tapi Bima ini tipikal kalau dalam Torekot itu seorang murid yang sejati. Apapun perintah gurunya, ya dia jalan. Jadi, meskipun perintah itu sebenarnya agak tricky, menyusahkan dirinya, tapi karena ini perintahnya gurunya, bahkan kepada bahaya pun dia terjang saja. Dan nanti justru Bima ini memperoleh kemuliaan dari situ. Nah ini cara berpikir seperti ini adanya di dunia Torekot. Jadi pokoknya benar salah ya mursyid. Harus patuh sepenuhnya mursyid. Mungkin menurut logika kita tidak nyambung, tapi karena ini mursyidku ya aku ikuti saja. Nah ini gaya Torekot sebenarnya. Makanya ini analoginya Bima. Nah Bima ini kemudian pertama diperintahkan ke gunung namanya Reksomuko. Nanti setiap nama ada filosofinya. Kita jelaskan di belakang. Jadi pergi ke gua namanya Godomono di gunung Reksomuko. Tapi ya, karena memang ini trik, sampai di sana malah dia tidak ketemu apa-apa. Malah ketemu dua raksasa. Namanya Rukmuko dan Rukmokolo. Ya biasa kalau dalam wayang ya ketemu raksasa berarti musuh dan terjadi pertempuran dan Bima menang. Nah saat dia setelah menang itu dia mendengarkan suara dari dewa yaitu Betoro Indra dan Betoro Bayu bahwa Bima kamu harus kembali lagi ke istana, ke Astinapura karena air kehidupan itu tidak ada. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu balik saja. Nah akhirnya Bima kembali
ke istana ketemu gurunya. Dia bilang, wah guru saya tidak ketemu air yang harus dicari. Terus katanya gurunya, ya memang kamu tadi hanya saya uji kok, kamu patuh apa enggak. Ternyata kamu memang patuh. Baik, sekarang kata gurunya, air itu adanya di tengah samudera. Silahkan kamu cari ke sana kalau ingin menemukan air kehidupan itu. Nah, Bima pun tidak pakai berpikir dua kali, langsung berangkat. Nah, ini juga menarik. Saudara-saudaranya, ibunya, semua orang juga tahu. Bahkan kalau mau berpikir sebenarnya Bima juga tahu bahwa itu trik dari gurunya. Tapi dia jalan saja. Wong itu perintahnya guru. Dan dia justru dapat barokah dari situ. Jadi sesampainya di tepi samudera, dia berkat kesaktian yang tadi diperoleh dari Dewa Indra, dari Dewa Bayu. Jadi menarik, ke gunung tadi dia tidak ketemu air kehidupan, malah diberi beberapa ilmu baru oleh para dewa. Nah, ini ilmu ini ternyata berguna untuk perjalanannya sekarang di tengah samudera. Jadi dia bisa masuk ke samudera tanpa pakai alat, ke tengah laut kayak masuk ke daratan biasa. Nah, di tengah laut itu beliau ketemu naga yang namanya Amburnowo yang ada di dasar samudera. Kalau Bapak Ibu sering lihat gambar wayang Bima yang dililit naga besar, itu ceritanya ada di sini. Jadi ketemu naga, tapi kemudian naga itu berhasil dibunuh dengan kukunya. Kukunya ini namanya Ponconoko. Kuku yang dengan 5 daya. Ini juga kreasi dari para wali. Kalau di wayang aslinya tidak ada senjata kuku yang jumlahnya 5 yang sama-sama sakti. Itu nanti ilustrasinya hubungannya dengan sholat, dengan rukun Islam, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya naganya bisa tewas. Saat itu setelah tewasnya naga, tiba-tiba Bima bertemu dengan seorang dewa yang sangat kecil. Besarnya mungkin setelapak tangannya saja, tapi bentuknya persis seperti dirinya. Namanya Dewa Ruci. Nah, dewa yang sangat kecil ini kemudian menyapa Bima, bahkan kemudian menyuruhnya kalau kamu ingin mencari air kehidupan, masuklah ke dalam telinga kiriku. Nah, ini Bima ini heran. Lawang saya tinggi, besar, gagah seperti ini, sementara sampean kecil sebesar telapak tangan saya, kok disuruh masuk pakai lewat telinga lagi. Caranya gimana? Kata Dewa Ruci, sudahlah, masuk saja, tidak usah dipikir. Jadi nawa itu masuk saja, nanti ya kali engkau akan masuk dalam diriku, ada dalam diriku. Akhirnya Bima beneran, begitu niat untuk masuk, bersengaja masuk lewat telinga, memang terus masuk. Ada di dalam dirinya Dewa Ruci. Nah, di dalam dirinya Dewa Ruci itulah nanti banyak pelajaran-pelajaran yang didapat. Banyak makna-makna yang diperoleh oleh Bima. Itu yang nanti kita lihat ya siang hari ini. Ada pelajaran apa dari perutnya Dewa Mini, Dewa kecil yang namanya Dewa Ruci. Ini sebenarnya ilustrasi perjalanan ke dalam diri. Jadi kita kan sering ini berdiskusi tentang bahwa perjalanan sejati itu perjalanan ke dalam diri. Nah, para wali mengajarkannya dengan sangat unik. Ada cerita wayang yang Bima ketemu Dewa Ruci, yang sebenarnya dirinya sendiri versi sangat kecil. Baik. Nah, sekarang kita lihat makna-maknanya nih, dari Dewa Ruci ini. Kita lihat simbol-simbolnya. Setiap kata itu ada maknanya yang dalam dari cerita Dewa Ruci ini. Yang pertama, tujuannya dari cerita ini adalah Tirto Perwitosari. Ini yang dicari oleh Bima tadi. Jadi, Tirto itu artinya air, Perwito itu artinya bersih, Sari itu intinya inti, artinya inti yang hakiki. Jadi mencari kebenaran yang hakiki sebenarnya. Jadi air, Perwito, Sari. Tidak cukup bersih tapi juga harus inti.
Jadi tidak, ini seperti Perwito itu aspek lahiriahnya, Sari itu aspek batinnya. Jadi perjalanan yang mencari kebenaran lahir dan batin yang sejati. Jadi ini sebenarnya perjalanan menemukan hakikatnya hidup ini. Makanya dalam ceritanya Dewa Ruci ini perjalanan mencari kesempurnaan hidup. Nah, dari cerita itu ya maknanya air Perwitosari itu ilmu yang sejati, hakikatnya hidup, atau kalau pakai bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu asal usul dari segala hal, segala ciptaan. Asalnya dari mana, nanti menuju kemana. Inilah hakikat hidup yang tidak sembarangan orang mau menuju ke situ. Padahal ini hakiki. Jadi sesakti apapun Arjuna, selembut apapun Yudhistira, juga tidak terfikir untuk mencari air kehidupan ini. Yang bisa berpikir ke sana adalah Bima. Nanti kita lihat tipe seperti apa sih Bima ini. Nah, jalannya cerita tadi yang saya ceritakan sinopsisnya dari awal sampai akhir tadi, itulah yang kalau dalam tasawuf namanya suluk. Jadi atau kalau dari sisi kelembagaannya namanya torekot. Jadi itulah yang dilakukan oleh para murid dalam menempuh perjalanan spiritual. Itulah yang dilakukan oleh Bima. Diawali dari kepatuhan total kepada guru. Jadi kalau dalam tasawuf itu ya memang titik pijak perjalanan pertama itu ada yang nuntun namanya guru. Bahkan secara agak mungkin agak sarkas, bahkan di situ guru yang setipe Pendeta Durna. Jadi ini semacam mengajarkan kita, tidak penting seperti apa gurunya. Apakah guru kita itu mungkin ada celahnya, ada cacatnya yang kita tidak tahu, tidak usah mikir ke sana. Kalau dia sudah kita tetapkan jadi guru, ya kita patuh saja. Loh, kalau nanti menipu saya gimana Pak? Ya kalau memang kita khawatir ditipu, jangan dijadikan guru. Kalau nanti dia jahat gimana? Ya kalau khawatir dia nanti bisa jahat, jangan jadikan guru. Begitu kita tetapkan jadi guru, kita punya kewajiban untuk patuh. Ini persis nanti ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi peringatannya Nabi Khidir kan begitu. Jadi, apa engkau mampu ikut aku, patuh 100% padaku. Dan nanti akhirnya kan ternyata Nabi Musa saja tidak mampu. Komplain terus. Ketika gurunya memutuskan ini, dia protes. Memutuskan itu, dia protes. Ya sudah, kamu tidak kerasan memang padaku. Memang dibutuhkan murid seperti Bima ini. Itu kalau Bima ini pakai rasio mungkin komplain. Gimana caranya mencari air di tengah samudra? Wong air itu sendiri ya samudra itu sendiri. Mencari air khusus di tengah samudra bagaimana bisa? Tapi karena perintahnya gurunya, dia masuk saja, diterjang saja. Nah, akhirnya memang ketemu benar. Mungkin bahkan gurunya tidak bisa mencapai level itu. Tapi Bimanya bisa. Itu buah dari kepatuhannya. Jadi maka ini mode pertama kalau dalam Torekot, kepatuhan pada guru. Nah, yang kedua nanti ada ceritanya Takholli, bagaimana Bima itu membebaskan diri dari cita-cita, hasrat, ego, kenyamanan, termasuk peringatan saudara-saudaranya, ibunya. Itu kan sebenarnya menghindarkan dia dari ketidaknyamanan, mengingatkan dia, kita itu cita-citanya merebut kembali kerajaan kok kamu mau. Nah, ini namanya Takholli, membebaskan diri dari ambisi, dari hasrat, dari kepentingan pribadi, kenyamanan sementara. Nah, ini pelajaran kedua, pelajaran Takholli. Nanti ada pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini makom-makom. Jadi tidak bisa kok langsung jujuk, ini bisa langsung ketemu dengan air kehidupan. Makanya tadi ada ke gua dulu, ke gunung dulu. Kok tidak langsung ke laut saja, di tengah ketemu
eh, Dewa Ruci enggak. Memang ada tahapannya begitu. Dan nanti di setiap tahapan ada anugerah, namanya kalau dalam tasawuf namanya ahwal. Jadi ahwal ini anugerah, seperti Bima tadi dari Gunung Reksomuko tadi kan dia terus ketemu dewa diberi anugerah. Yang anugerah ini penting untuk perjalanan makom selanjutnya. Nah, dalam tasawuf begitu. Misalnya kita mendaki makom taubat. Nah, setelah taubat oleh Allah diberi ahwal, misalnya ridho. Ridho itu kerelaan kita terhadap apapun yang terjadi. Nah, ini makomat dan ahwal. Jadi pelajarannya diberikan lewat simbol, ya Bima harus ke gunung dulu. Nah, di setiap tahap nanti ada anugerah Allah. Kadang-kadang kalau dalam dunia tasawuf, anugerah ini secara verbal disebut, yaitu karomahnya dari Allah. Nah, ini namanya ahwal, anugerah. Jadi dari makom-makom kemudian dapat ahwal. Ini berguna untuk perjuangan selanjutnya. Setelah itu tentu saja proses menaklukkan godaan dan ujian. Tadi ketemu naga, ketemu raksasa, dan lain sebagainya. Ini upaya menaklukkan godaan dan ujian itu. Baru kemudian puncaknya menemukan yang hakiki, tapi tempatnya di dalam diri. Tidak di mana-mana. Jadi Bima ini sudah ke gunung, sudah ke laut, sudah perjuangan mati-matian menaklukkan macam-macam, dan ketemunya ternyata pada akhirnya di dalam dirinya sendiri. Inilah yang disebut menemukan yang hakiki di dalam diri. Jadi ini simbol-simbol rutenya, kalau ini mapnya. Ini bisa jadi pelajaran Bapak Ibu ya. Kita harus patuh total pada guru kalau memang ingin melakukan suluk. Diawali dari membersihkan diri. Kemudian ada tahapan-tahapan. Ya tentu saja ada proses. Tidak mungkin kita bisa langsung ketemu, langsung sampai. Wong ini perjalanan setahap demi setahap. Dari situ nanti ada ahwal. Kemudian dari situ kita juga harus berjuang menaklukkan godaan dan ujian sampai terakhir ketemunya justru di dalam diri kita sendiri. Jadi perjalanan berputar kemana-mana tadi ya puncaknya justru dalam diri kita sendiri. Yang hakiki. Lanjut. Nah, ini gambarnya Bima, tapi ini kalau di wayang Jawa ya, kalau di cerita Mahabharata yang di TV-TV yo tetap ganteng, gagah, besar. Kalau di Jawa kan ini memang tuntutan, kalau dalam Islam itu kan tidak boleh gambar yang persis manusia. Maka oleh para wali diinovasi, jadi justru malah jadi kreatif. Jadi makanya menarik kalau dalam Islam itu ya larangan itu tidak kok terus menghalangi kreativitas, justru memicu kreativitas. Ketika dilarang malah tambah kreatif, sekarang melahirkan seni yang baru. Nah, ini profilnya Bima, ini memang sosoknya paling besar. Jadi Bima ini kalau dalam cerita wayang Jawa ya satu-satunya wayang yang tegak, kokoh, dan dia tidak pernah sujud, duduk, tunduk pada siapapun. Jadi kalau saudara-saudaranya sungkem pada siapapun, dia tetap berdiri. Nah, ini memang oleh para wali dia dipakai sebagai simbol keistiqomahan tauhid. Bahwa yang patut disembah, disungkemi itu satu-satunya hanya Allah saja. Nah, ini gayanya Bima. Kemudian bajunya Bima selalu pakai kain hitam putih, namanya kain poleng. Nah, seperti itu yang kayak buah catur itu, kayak papan catur yang kotak-kotak hitam putih. Nah, ini sebenarnya melambangkan ketegasan. Ini kain poleng itu simbol kalau kita pakai dalil al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi tegas, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tidak abu-abu, jujur, tegas. Nah, ini pintarnya para wali. Jadi tidak ditunjukkan dalilnya, disimbolkan hanya pakai kain. Yang putih jelas, yang hitam jelas, dan itu ya ndak kok misah dua, separuh putih, separuh hitam, ndak. Campur.
Jadi hitam putih itu berselang-seling. Kita dalam hidup selalu begitu. Antara yang hitam dan putih itu enggak kok tegas ini daerah putih, ini daerah hitam, enggak bisa. Jadi campur selang-seling. Jadi kadang setelah hitam kok tiba-tiba putih, setelah putih kok ada hitam lagi, dan itulah hidup. Tapi tegas. Jadi tidak kok terus jadi abu-abu semua. Jadi kalau abu-abu itu kan enggak hitam dan enggak putih. Tapi kalau ini ya hitam putih itu ada di mana-mana. Saling berselang-seling. Nah, ini pelajaran dari kainnya Bima. Kemudian senjatanya kuku, namanya kuku Ponconoko. Tadi sudah saya sebut ya, ponco itu 5. Noko itu sebenarnya ya kuku, tapi maksudnya daya. 5 daya. Kalau ingin sakti ya kuku itu dipakai untuk kehidupan. Jadi dia bisa simbolnya sholat 5 waktu. Ada yang bilang itu simbolnya rukun Islam. Tegakkan sholat, tegakkan rukun Islam, maka sakti kita. Itu seperti kuku Ponconoko. Sakti itu maksudnya kita akan mampu menghadapi apapun problem kehidupan. Nah, kemudian Bima juga punya kebiasaan ngoko. Ngoko itu ngomong Jawa kasar biasa. Kepada siapapun. Bahkan kepada raja-raja, orang yang dihormati seperti Krishna dan lain sebagainya. Dia ngomongnya Jawa kasar, ngoko. Kepada siapapun. Itu khasnya Bima. Jadi ini simbol egalitarian. Manusia, makhluk itu siapapun ya setara. Di posisi apapun setara. Karena satu-satunya yang di atas manusia itu Kholik, Tuhan. Jadi tidak boleh dia disekutukan dengan apapun. Nah, ini gayanya Bima. Jadi untuk mengajarkan bahwa semua manusia, semua makhluk itu setara, dia disimbolkan oleh para wali. Kalau ngomong selalu ngoko. Kalau Bapak Ibu mendengarkan wayang, itu kalau pas Bima yang ngomong, meskipun di depan dewa, di depan Krishna, dia pakai bahasa ngoko. Nah, Bima juga terkenal pelindung keluarga, pelindung masyarakat, pahlawan, dan juga komitmennya pada kebenaran luar biasa. Jadi beliau berani berkorban demi kebenaran. Dalam banyak cerita nanti ada pengorbanan-pengorbanan Bima untuk kebenaran. Baik, jadi ini simbol dari karakternya. Jadi ini semacam kalau kita ingin menempuh jalan sufi, ya karakter simboliknya Bima. Jadi kita harus istiqomah, kita harus jujur dan tegas dalam kebenaran. Kita harus menegakkan perintah ibadah disimbolkan dengan kuku yang 5, Ponconoko. Kemudian bertauhid secara sungguh-sungguh, tidak menyekutukannya. Satu-satunya yang berposisi tinggi hanya Allah. Kemudian hidup dalam komitmen dan mencari kebenaran. Baik, ini simbolisme figurnya. Yang kedua, saya lanjut ya. Nah, ini simbol dan makna yang ketiga. Saya bilang tadi setiap nama di cerita Dewa Ruci itu ada maknanya. Misalnya, Bima ke Gunung Reksomuko. Rekso itu artinya memelihara, mengurusi, muko itu wajah. Jadi ke Gunung Reksomuko itu sebenarnya perintah untuk membersihkan diri dan mengendalikan diri. Jadi maka ritual awal kalau kita menempuh jalan spiritual ya harusnya kita membersihkan diri dulu dan mengendalikan diri. Mampu ngerem segala hasrat, keinginan, ambisi, dan lain sebagainya. Itu yang dalam cerita Dewa Ruci pakai istilah Gunung Reksomuko. Nah, nanti ada hutan. Jadi sebelum masuk hutan itu kan sebelum naik gunung kan melewati hutan. Hutan itu namanya Tikbrosoro. Tikbro itu prihatin, soro itu rasanya tajam seperti pisau. Nah, setelah membersihkan diri apa? Mempertajam cipto. Jadi mempertajam cipto itu ini mungkin bisa kalau pakai logika syariat, torekot, hakikat.
Jadi yang pertama tadi membersihkan, mengendalikan diri itu syariatnya. Tikbrosoro ini semacam torekotnya. Jadi mempertajam cipto. Nanti ada penjelasannya Dewa Ruci tentang ini. Jadi prihatin dan susah. Jadi mengambil jalur ini biar ciptonya tajam. Tidak hanya senang-senang saja dalam hidup. Nah, termasuk mengalahkan raksasa namanya Rukmuko dan Rukmokolo. Rukmuko itu simbol kamukten, Rukmokolo itu simbol kamulian. Kamukten itu kehormatan, status sosial, posisi jabatan itu kamukten. Kalau kamulian itu lebih berhubungan dengan kekayaan. Jadi kalau bisa mengalahkan dua aspek ini, kamukten dan kamulian, ya orang akan mampu menempuh jalur spiritual dengan nyaman. Jadi harus menaklukkan dulu Rukmuko dan Rukmokolo. Kemudian harus juga mengalahkan naga tadi di tengah samudra, Amburnowo. Kalau ini menaklukkan dirinya sendiri. Sifat-sifat jahat, karakter-karakter negatif yang ada di dalam diri. Baik, jadi ini simbol-simbolnya. Setiap simbol dalam cerita Dewa Ruci ternyata penuh dengan makna. Sekarang kita lihat nanti nasihat-nasihatnya Dewa Ruci. Yang ini pelajaran-pelajaran mistik sebenarnya, pelajaran tasawuf, perjalanan spiritual. Ini boleh Bapak Ibu kalau suka dengan naskahnya. Jadi sebenarnya cerita yang menarik, saya bawa terjemahan bahasa Indonesianya saja. Nanti kalau pakai bahasa Jawanya daripada nanti kita bingung melihatnya. Jadi boleh saya ambil beberapa ini, misalnya bagaimana ini cerita ketika ketemu dengan Dewa Ruci. Kemudian dipanggil oleh Dewa Ruci, Werkudara atau Bima ini. Segeralah kemari Werkudara, masuklah ke dalam perutku. Nah, terkejut mendengar kata-katanya Dewa Ruci ini, Werkudara terus tertawa. Gimana saya tinggi besar gagah kok harus masuk ke situ? Sambil terbahak-bahak dia menghormat. Tuan ini bertubuh kecil, saya bertubuh besar tinggi, badan sebesar gunung. Dari mana jalan saya harus masuk? Kelingking pun tak dapat masuk, kata Bima. Dewa Ruci berkata lagi, manakah yang lebih besar? Kamu atau semesta dan semua isinya, bersama gunung-gunungnya, samudra dan hutannya. Tidak sesak semuanya masuk dalam perutku. Ini nanti pelajaran tentang jagat besar dan jagat kecil. Werkudara setelah mendengar agak takut untuk menyatakan mau. Kemudian berpalinglah sang Dewa Ruci, inilah jalan masuk melalui telinga kiriku. Werkudara segera masuk. Setelah tiba di dalam, ia melihat laut yang luas, tanpa tepi. Jauh sekali ia berjalan, tampak dari jauh terlihat Dewa Ruci berteriak. Hai, apa tampak olehmu? Seno atau Bima berkata, sejauh ini tidak kelihatan apa-apa. Aku berjalan di angkasa raya, kosong, yang luas tak terkira. Ini kalau dalam istilah Jawa, kondisi suwung. Jadi kondisi sedang kosong. Aku pergi kemana-mana, tak tahu mana utara, mana selatan. Tak tahu timur dan barat, bawah, atas, depan, serta belakang. Aku tidak tahu, bingung sekali. Dewa Ruci kemudian berkata, jangan takut, tenangkan hatimu. Dewa Ruci kemudian berkata lagi, jangan bergerak, tetapi pandanglah apa yang tampak olehmu. Nah, nanti ini mulai pelajaran-pelajaran. Werkudara menjawab, ada 4 macam warna yang tampak olehku. Semua itu tadi sudah tidak kelihatan, hanya 4 warna yang kulihat. Hitam, merah, kuning, dan putih. Kemudian Dewa Ruci berkata, yang pertama kau lihat berkas cahaya menyala tanpa diketahui namanya adalah Poncomoyo. Sesungguhnya ada di hatimu yang menjadi pemuka badan.
Sedangkan hati itu adalah yang disebut sifat yang tampak, yang menuntun ke arah sifat-sifat luhur yang merupakan hakikat sifat itu sendiri. Terus pelajaran-pelajaran. Nah, kita ringkas saja. Inilah pelajaran dalam perutnya Dewa Ruci, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilihat? Jadi yang dilihat sebenarnya cahaya demi cahaya oleh Werkudara di dalam perut itu. Cuma dia tidak paham makna dari cahaya-cahaya ini. Yang pertama, dia melihat cahaya yang oleh Dewa Ruci disebut Poncomoyo. Ponco itu 5, maya itu ya sesuatu yang tidak sejati. Jadi ini sebenarnya simbol panca indera. Jadi pengetahuan yang diperoleh lewat panca indera. Namanya Poncomoyo. Kata Dewa Ruci, abaikan saja. Karena itu tidak sejati. Kita sering tertipu oleh penglihatan, kita sering tertipu oleh pendengaran. Jadi maka yang Poncomoyo ini nikmati tapi abaikan. Wong dia tidak sejati, lewati saja. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di fisik. Masuk lebih dalam. Nah, begitu masuk lebih dalam, ketemu 4 warna. Yang pertama warna hitam. Yang kedua warna merah, yang ketiga warna kuning, yang keempat warna putih. Nanti dijelaskan oleh Dewa Ruci, warna hitam itu simbol nafsu yang lawamah. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu yang warnanya hitam. Nafsu lawamah itu adalah orientasi hidup yang berlawanan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang kok keinginan atau cita-citanya buruk, saya bercita-cita untuk menghancurkan masyarakat, saya bercita-cita untuk merusak dia dan lain sebagainya, itu sebenarnya diri kita diselimuti oleh nafsu lawamah yang warnanya hitam. Ini vibrasi aura yang kita sebar ke sekeliling itu aura yang warnanya hitam. Jadi ini lawan dari kebaikan. Nah, ada yang kedua, warnanya merah. Ini simbol dari nafsu amarah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini jelas negatif. Cuma yang kedua ini simbol keinginan. Cuma ketika dia tidak terkendali, keinginan itu warnanya merah, namanya amarah. Ambisi, keinginan yang tidak terkendali, dengki, agresif. Sehingga orang kemudian tidak waspada hidupnya. Ini warna merah, nafsu amarah. Jadi kalau yang pertama ini hitam, orang yang sepenuhnya negatif. Kalau yang kedua ini amarah. Kalau orang diliputi ini itu sebenarnya orang yang dikendalikan oleh keinginan, hasrat, ambisinya. Sehingga kadang dia jatuh pada agresif, nyerang orang lain, dengki, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang ketiga, warna kuning. Kalau warna kuning ini simbol dari nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu kejelekan atau kerusakan tapi tidak terasa karena lembut. Kenapa lembut? Didukung oleh pikiran. Jadi orang yang diselimuti oleh pikiran tapi orientasinya buruk, kejelekan. Jadi pikiran yang menuntun kita pada keburukan itu nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Kan kadang-kadang ada orang itu jahat, jelek, tapi punya saja alasan untuk mendukung kejelekannya, kejahatannya. Ini namanya nafsu sufiyah. Nah, yang keempat baru yang warnanya putih. Yang warnanya putih inilah nafsu mutmainnah. Jadi hati yang tenang. Segala tindakannya mengarah pada kesucian, keselamatan, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Jadi ini dunia mental kita, Bapak Ibu, dunia batin kita.
Jadi manusia itu kalau mengikuti Dewa Ruci ini ada 3 lapisan diri. Yang pertama lapisan fisik Poncomoyo tadi, yang kedua lapisan 4 warna ini. Ini kita sebenarnya setiap hari sibuk dengan 4 warna ini, mengendalikan diri, pikiran kita, hati kita, orientasi hidup kita. Nah, kalau memang kita benar-benar bisa menguasai, jatuhnya pada yang mutmainnah. Nah, puncaknya ada pada diri kita yang paling dalam. Ini dalam diri yang paling dalam itu Bima melihat ada 1 nyala tapi 8 warna. Nah, ini menarik. Jadi nyalanya 1, tapi pendaran dari nyala itu kemana-mana ada 8 warna. Nah, ini nanti yang pelajaran yang berhubungan dengan yang kita kenal sebagai manunggaling kawula Gusti kalau dipakai bahasa Jawa. Bahwa hakikat segala sesuatu itu hakikatnya ya cuma 1. Nyala tadi. Kita itu bagian dari pendaran warna tadi. Jadi kita itu hanya bayangan, bukan cahaya. Yang cahaya yang sejati ya yang menyala tadi. Kita itu tidak hakiki. Ada kita itu ada yang pinjaman saja dari yang maha ada. Yang pada saatnya kita juga tidak akan ada lagi. Satu-satunya yang ada ya hanya Tuhan saja, Allah saja. Nah, ini pelajaran puncaknya nanti Bima dalam dirinya Dewa Ruci. Jadi 1 nyala dengan 8 warna. Baik, jadi ini makna-makna di perut. Tapi setelah itu kemudian Dewa Ruci juga memberikan banyak wejangan kepada Bima. Banyak nasihat. Jadi ini inventaris saya beberapa nasihat dari Dewa Ruci pada Bima. Jadi ada ini menata akhlak dulu, menata batin kita dulu. Jadi yang pertama rilo, legowo, nerimo. Jadi kalau ini rela, ridho kalau bahasa Arabnya. Kita ridho menerima apapun yang terjadi. Rilo itu dari masa lalu, legowo di masa kini, nerimo tentang apapun nanti yang terjadi di masa depan. Jadi rilo, legowo, nerimo. Kemudian yang kedua, anurogo. Anurogo itu rendah hati, jangan sombong. Tetap kita merasa bahwa kita itu masih banyak kurangnya, masih banyak kelemahannya. Yang ketiga, eling. Eling itu selalu ingat pada Tuhan. Jadi hidup yang selalu merasa dalam pengawasan Tuhan. Jadi ini namanya eling terus. Ini akan mengendalikan hidup kita jadi sangat baik. Kalau bahasa sufinya murokobah. Itu eling. Kemudian santoso. Santoso itu kenyamanan saat melakukan kebaikan. Jadi orang yang bisa menikmati kebaikan itu hidupnya sentosa. Kita kan sering pakai istilah sentosa. Jadi banyak orang melakukan kebaikan tapi dia tidak nyaman. Berarti dia tidak sentosa hidupnya. Jadi maka ada istilah santoso. Kemudian gembiro. Gembiro itu gembira, senang. Jadi senang itu bukan berarti senang-senang, tapi senang yang lahir karena ridho tadi, rela apapun yang terjadi kita gembirai, apapun keputusannya Allah kita gembirai. Nah, kemudian selanjutnya rahayu. Rahayu itu sehat batinnya. Nyambung dengan wilujeng. Kalau wilujeng itu sehat lahirnya. Jadi rahayu itu dan wilujeng itu sehat lahir batin. Maka kita sering pakai salam rahayu itu sebenarnya kita menginginkan kesejahteraan, kesehatan batin bagi orang yang kita beri salam. Jadi ini rahayu wilujengan. Wilujeng itu sehat jasmani. Jadi jangan, ya meskipun kita suluk yang konsen pada batin, ya jasmaninya juga harus wilujeng. Kalau orang sakit, pusing, mules, dan lain sebagainya, ya disuruh suluk, disuruh ibadah, ya pontang-panting juga kita. Lagi enak-enaknya pikir, perut mulus, ya tidak jadi khusyuk lagi, tidak jadi bisa konsentrasi pada Allah. Maka tetap harus wilujeng.
Jadi sehat jasmaninya, betapapun jasmani ini kendaraan kita. Kalau kendaraannya mogok, ya kita tetap tidak bisa jalan. Maka perlu wilujeng. Kemudian marsudika weruh. Marsudika weruh itu mencari ilmu terus, tidak berhenti-berhenti. Terakhir, samadhi dan ngurang-ngurangi. Samadhi itu semacam meditasi, konsentrasi, muhasabah, tafakur, tadabbur, dan lain sebagainya. Ini namanya samadhi. Mengheningkan cipta. Jadi memfokuskan perhatian hanya pada Allah saja. Yang terakhir ngurang-ngurangi. Jadi ini menarik. Ini kalau bahasa Jawanya tirakat. Bisa sih kita makan enak terus, tapi ya enggak lah. Saya ingin prihatin dulu. Nah, ini namanya ngurang-ngurangi. Bisa kok kita tidur sebanyak mungkin, uang kita sudah banyak kok santai. Tapi enggak, saya ingin ngurang-ngurangi, tirakat sebentar. Bisa kok saya seneng-seneng terus, touring terus, healing terus kayak anak-anak hari ini. Tapi enggak lah, saya tak ngurang-ngurangi dulu seneng-senengnya demi tirakat yang lebih hakiki. Nah, ini nasihatnya Dewa Ruci pada Bima. Rilo, legowo, nerimo, anurogo, eling, santoso, gembiro, rahayu, wilujengan, marsudika weruh, semati, dan ngurang-ngurangi. Terakhir, nah ini rutenya Bapak Ibu kalau ingin sampai pada titik manunggal tadi. Ada istilah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, sembah rogo, sembah cipto, dan sembah rasa. Sembah rogo itu syariat, sembah cipto itu torekot, sembah rasa itu hakikat. Jadi kita menjalankan amal ibadah itu ya target minimalnya syariat. Jadi syariat itu berarti ya fisiknya. Ini bukti kita tunduk patuh kepada Allah. Dasarnya gerak ragawi. Caranya mensucikan diri ya pakai air biasa, wudhu, mandi, ini sembah rogo. Makanya ya jangan heran, kadang di torekot itu ada ritual mandinya, kita dimandiin dulu, dibersihkan dulu, keramas dulu dan lain sebagainya. Ya karena memang awalnya raganya dibersihkan lahir batin. Harus sholat dulu, syariatnya benar dulu, puasanya benar dulu, ini namanya sembah rogo. Dasarnya ini ya, kalau tidak bisa tiba-tiba loncat sembah cipto atau sembah rasa. Raganya dulu patuh. Kalau raganya belum patuh bagaimana batinnya bisa patuh? Karena raga ini kan wadah dari batin kita. Dan kepatuhan raga itu bukti kita menghamba, bukti kita tunduk kalau diperintah, bukti kita patuh. Bukti kita harmoni diri dan harmoni dengan sesama. Jadi ini namanya sembah rogo. Terus sembah cipto. Kalau sembah cipto ini hubungannya dengan torekot. Cara bersucinya takholli. Membersihkan diri, memerangi hawa nafsu. Jadi tidak berhenti di formalitas fisik, tapi juga masuk ke dalam makna-makna dari apa yang dilakukan. Misalnya sholat. Ya sholat ya secara syariat seperti rukun dan syaratnya sholat. Tapi kemudian masuk ke dalam makna. Menghayati maknanya. Sehingga kemudian saat sholat kita juga fokus pada aku ini membaca Fatihah misalnya. Sudah belum sih kandungan Fatihah ini aku jalankan dalam kehidupan. Sudah benar sih aku ini mensucikan Allah di setiap detik hidupku kok bilangnya subhanallah rabbiyal azimi, subhanallah rabbiyal a'la. Sudah benar sih iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Apa benar aku itu selalu satu-satunya yang ku sembah Allah dan yang ku minta tolong Allah dan lain sebagainya. Ini namanya sembah cipto atau torekot. Tidak hanya menjalankan ibadah tapi juga menegakkan ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kalau sholat akan membuahkan pasti tanha anil fahsya wal mungkar. Membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya nyampe ke level sembah cipto ini. Tapi kalau hanya sembah rogo syariat ya masih banyak orang yang sholatnya rajin tapi ya
korupsinya juga lancar, tapi ya bohongnya, bikin hoaxnya juga tidak berhenti-berhenti, tapi rajin sholat. Nah ini namanya levelnya masih sembah rogo. Haji sih, tapi begitu pulang kok terus jadi sombongnya luar biasa. Nah ini sembah rogo, belum masuk ke sembah cipta. Jadi makna dan arti dari ibadah belum hidup dalam kehidupannya. Nah, ada lagi puncaknya yang ketiga, yaitu sembah rasa. Kalau ini sudah hakikat. Jadi, kalau ini tidak sekedar masuk makna-makna dan hubungannya dengan kehidupan keseharian, kalau sembah cipta ini masih berkaitan dengan dunia sehari-hari, tapi kalau sembah rasa ini sudah masuk ke ranah ilahiyah. Cara bersucinya sudah dengan melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, ini sudah sembah rasa. Jadi kalau yang cipta tadi kan memerangi hawa nafsunya. Kalau ini sudah melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Yo, mudahnya orang yang sudah sembah rasa, ini misalnya sholat. Para wali ada istilah misalnya sholat daim. Sholat daim itu orang yang batinnya sholat terus-menerus. Tidak hanya yang 5 waktu ini saja. Jadi jangan tanya, wah ini bid'ah apalagi kok ada sholat daim. Tidak ada ritual baru sholat namanya sholat daim itu. Maksudnya apa? Batin kita ini loh khusyuk terus. Terus khusyuk itu kan ketersambungan kita, kesadaran kita yang berhubungan dengan Allah. Nah kalau ini sambung menyambung terus, detik per detik, namanya daim. Inilah yang oleh para sufi disebut sholat daim. Sholat yang terus-menerus, batin kita, tapi tidak kok terus fisik kita juga begitu, terus ada berapa rakaat, tidak itunya. Kalau yang syariatnya tetap seperti yang sudah pakem. Cuma karena kedalaman penghayatan ibadah ini lahir daim. Nah kalau orang sudah bisa sholatnya daim khusyuk terus-menerus, ya otomatis menjelma pribadi yang tadi namanya mutmainnah. Tenang sudah. Kalau orang dengan kesadaran ilahiyah, detik per detik hidupnya sadar adanya dan hadirnya Tuhan, hadirnya Allah, itu kan tentram hidupnya sudah. Tidak ada kegembiraan yang membuatnya lupa diri, tidak ada kesulitan, kesedihan, halangan yang membuatnya gelisah. Karena dia sadar terus-menerus berada dalam kontrol wawasan jangkauannya Allah. Nah, kesadaran terus-menerus ini, ya terus-menerus itu bahasa Arabnya daim. Disinilah jiwa mencapai mutmainnah. Nah, kalau seseorang dalam suluknya bisa sampai pada sembah rasa, jiwa yang mutmainnah tadi, ya pastinya dia bisa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa inilah yang bisa kembali, bisa bertemu dengan Allah. Nah, kalau sebelum kita meninggal bisa mencapai tataran ini, itulah nanti yang dalam istilahnya tasawuf Jawa namanya mati sakjeroning urip. Jadi jiwa kita di level mutmainnah, bahkan sebelum kita meninggal. Jadi kita sudah bisa dekat dengan Allah bahkan sebelum kita meninggal. Karena jiwa kita sudah bisa berhubungan dengan Allah. Karena tadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi 3 proses ini ya syariat, tarekat, hakikat ya nanti mendapat buah makrifat yang mati sakjeroning urip yang dalam bahasa tasawuf nanti namanya makrifat, hulul dan lain sebagainya, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya pelajaran puncak dari serat Dewa Ruci. Itulah yang diperoleh oleh Bima, itulah yang disebut banyu Perwitosari. Jadi air bersih intinya kehidupan. Itulah yang harusnya dicari oleh banyak orang. Bukan hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting dalam hidup duniawi. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu materi siang hari ini tentang lakon Dewa Ruci dari Kanjeng Sunan Kalijogo.